Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisha Fitri. Di sini saya akan menjelaskan paper yang telah saya dan teman-teman saya buat yang berjudul Penerapan dan Dampak Sistem Pengolahan Data Terdistribusi pada Koperasi Simpan Pinjam. Latar belakangnya, koperasi simpan pinjam merupakan penyedia jasa keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah. Suatu koperasi membuat cabang untuk menjangkau masyarakat antar pedesaan maupun kelurahan. Namun, ketersediaan data menjadi masalah karena koperasi pusat dan cabang membutuhkan data bersama. Sistem terdistribusi terdapat menyelesaikan masalah ketersediaan data. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem di mana komponen hardware dan softwarenya terletak dalam suatu jaringan komputer dan saling berkomunikasi dan berkoordinasi menggunakan message parsing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa data terdistribusi agar sinkronisasi dan monitoring dapat dilakukan. Landasan teori yang pertama ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi menurut Silberkarts bahwa sistem terdistribusi adalah kumpulan node atau titik yang digabungkan dengan elemen-elemen seperti hardware, software, dan dijalankan brainware dan saling terhubung oleh jaringan komunikasi. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang dapat memberikan bantuan pinjaman baik bagi anggota koperasi maupun non-anggota koperasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka berusaha dalam bermodal, menjauhkan dari para rentenir yang sering memberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Yang terakhir ada data, informasi, dan basis data. Data adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan keadaan di dalam organisasi maupun lingkungan yang dilihat secara fisik. Informasi adalah sekumpulan data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna dan berarti bagi si penerimanya. Selain itu, informasi juga didefinisikan sebagai pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, dan atau instruksi. Basis data atau database adalah kumpulan dari informasi yang berbasiskan komputer sehingga pengelolaan data maupun informasi bisa dilakukan secara sistematik dan cepat. Kemudian ada arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama, client server. Sistem client server ini mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Sebuah proses server dapat mengirim query ke proses server seperti pada gambar client server di sini. Kemudian ada collaboration server. Collaboration server yaitu arsitektur sistem collaboration server terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar. Server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain. Sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan selanjutnya mengambil hasilnya untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Metodologi penelitian yang pertama ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian ada tahapan penelitian. Yang pertama ada pengamatan sistem. Tahapan ini tahapan yang dimana peneliti melakukan pengamatan sistem yang saat ini diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengumpulan data. Tahap ini dilakukan pengumpulan data berupa arsip-arsip atau dokumen dari perusahaan. Yang ketiga, desain sistem yang sedang berjalan ataupun sistem yang akan diusulkan pada perusahaan. Kemudian ada pembuatan sistem, yaitu suatu tahapan di mana penulis membangun sistem yang telah didesain. Kemudian ada pengujian sistem. Sistem tersebut akan diuji aplikasi atau prototipe yang telah dirancang, apakah masih terdapat kesalahan pada interface basis data, performansi, inisialisasi, atau apakah fungsi-fungsi yang diuji telah valid. Yang terakhir ada implementasi.
yaitu tindakan untuk melaksanakan, memenuhi, dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang. Perancangan sistem dirancang dengan bantuan beberapa teknik pembuatan diagram, antara lain diagram kasus penggunaan, flowchart, dan arsitektur sistem. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan di sini terdapat diagram kasus penggunaan sistem terdistribusi koperasi simpan pinjam. Yang pertama ada supervisor yang bertugas memonitoring staff, mengecek kelengkapan data, dan memastikan data valid. Yang kedua ada kepala cabang yang bertugas untuk memastikan data valid, kemudian membuat laporan harian kepada supervisor, memastikan bahwa nasabah layak mendapat pinjaman, kemudian survei nasabah, dan melakukan proses angsuran. Yang terakhir ada staff yang bertugas untuk survei nasabah, melengkapi data, melakukan proses angsuran, dan membuat laporan harian kepada kepala cabang. Di sampingnya terdapat flowchart proses peminjaman yang terdiri dari nasabah. Yang pertama, nasabah meminta sebelum melakukan pengajuan atau peminjaman kepada koperasi simpan pinjam, nasabah perlu meminta persetujuan kepada anggota lama. Setelah mendapat persetujuan dari anggota lama, staf akan mensurvei calon anggota nasabah, kemudian memastikan siapa penanggung jawab dari calon anggota nasabah tersebut. Kemudian nasabah melakukan pengajuan pinjaman dan melengkapi data. Setelah selesai, kepala cabang akan langsung memastikan bahwa calon nasabah layak mendapat pinjaman, serta menginformasikan perihal jumlah pencairan dana pinjaman, dan dilanjut dengan persetujuan penanggung jawab calon anggota nasabah. Setelah proses tersebut telah selesai dan telah disetujui oleh penanggung jawab calon anggota nasabah, pihak koperasi, dan pihak nasabah, maka dilakukan pencairan dana calon nasabah oleh staf. Hasil analisis sistemnya, gambaran umum sistem transaksi yang dilakukan di koperasi cabang dan pusat masih terpisah satu sama lain. Anggota koperasi hanya dapat melakukan transaksi di mana anggota tersebut mendaftar. Sistem pendistribusian data ini dapat membantu memberi kemudahan dalam melakukan transaksi, yaitu memungkinkan anggota yang terdaftar di suatu koperasi dapat melakukan transaksi di koperasi lain. Analisis masalah. Yang pertama, ada transaksi yang tidak dapat dilakukan di mana saja atau hanya dilakukan di mana anggota tersebut terdaftar. Yang kedua, koperasi pusat dan cabang masih menggunakan data yang terpisah. Yang ketiga, sistem yang digunakan masih bersifat manual. Yang keempat, kesulitan dalam mencari data. Yang kelima, keamanan dokumentasi data transaksi sulit untuk dijaga karena disimpan dalam buku kas. Yang terakhir, lambatnya kinerja dalam bagian sekretaris, bendahara, dan accounting dalam pembuatan laporan karena tidak adanya proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Analisa pemecahan masalah. Dari hasil tinjauan permasalahan yang telah diuraikan, maka diusulkan untuk menerapkan sistem pendistribusian data untuk koperasi simpan pinjam yang dapat mempermudah proses pendaftaran anggota. Gambaran umum sistem baru agar data yang ada di pusat dapat diakses di cabang atau sebaliknya. Sistem yang akan dikembangkan dengan menerapkan teknologi basis data terdistribusi, khususnya metode replikasi. Pendistribusian data yang dibutuhkan untuk koperasi menggunakan replikasi master to master. Pemilihan jenis replikasi ini antara lain, pada replikasi bagian master database dapat ditulis dan dibaca, masing-masing cabang dapat mengupdate data. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dengan sistem terdistribusi koperasi simpan pinjam yang diterapkan dapat mengelola data anggota dan transaksi sehingga laporan-laporan yang diperlukan ketua dapat dicetak berdasarkan periode tertentu agar memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan. Saran,
Dapat dilakukan pengembangan mengikuti perkembangan yang terjadi agar menjadi sistem yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan staf koperasi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya error yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi penggunanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.